kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga kita dapat bertemu kembali, dan dalam pertemuan ke-25 ini kita akan mengkaji surah yang ke-25, yaitu surah Al-Furqan. Semoga kiranya dengan mengkaji surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemampuan furqan pada diri kita, yang dengan kemampuan itu kita akan mendapatkan tempat yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja melihat pembahasan pertama, yaitu arti dan makna. Al-Furqan, arti dari Al-Furqan adalah pembeda. Jadi membedakan antara benar dan salah, membedakan antara baik dan buruk. Al-Furqan menjadi nama Al-Quran. Nah, Al-Quran berisi petunjuk untuk membedakan mana yang seharusnya dilakukan, mana yang seharusnya ditinggalkan. Jadi Al-Furqan sekali lagi artinya pembeda, dan itu merupakan nama, salah satu nama dari Al-Quran, seperti tertera pada ayat pertama surah Al-Furqan ini. Tabarakalladzi nazzala al-furqan. Ada kata-kata Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Ya, jadi Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, pembeda, Al-Quran, yang membedakan jalan yang benar dengan jalan yang salah. Itulah arti Al-Furqan. Sedangkan makna di balik judul ini adalah menyadarkan manusia. Menyadarkan manusia agar bersikap yang benar. Bersikap yang benar itu didapat dari Al-Furqan. Jadi setelah dibedakan, lalu dilihat sikap kita. Beda, ini Al-Quran menjelaskan ini beda. Jadi tentulah sikap kita berbeda. Ini akan mengarah ke suatu tempat. Ini jalan ini mengarah ke tempat lain. Nah, dibedakan. Ini yang kalau ini mengarah ke sana. Kalau ini mengarah kemari. Quran berikan itu. Nah, tentulah kita sikap kita memilih mana yang harusnya kita tempuh. Itu dia. Jadi perkataan lain, yang namanya Furqan ini menyadarkan kita untuk memilih sikap yang benar. Jadi Allah bedakan, turunkan pembeda agar kita dapat memilih mana yang seharusnya kita tempuh. Itulah makna dari Al-Furqan. Quran memberikan kepada kita pengetahuan untuk membedakan. Ini, begini. Sekarang tinggal kita memilih. Kita memilih kemana. Itulah dia makna di balik Al-Furqan. Kalau artinya sekedar pembeda, maka maknanya adalah menyadarkan manusia agar bersikap yang benar dalam memilih suatu jalan agar kita tidak tersesat. Nah, kenapa perlunya pilihan itu? Kenapa perlunya perbedaan itu? Karena manusia kadang-kadang nggak dapat membedakan mana yang seharusnya ditempuh dengan mana seharusnya ditinggalkan gitu. Kenapa?
Karena manusia itu apabila telah diselimuti oleh rasa suka nggak suka, dia nggak punya pilihan lagi. Semuanya sama saja. Jadi kalau mata seorang pencinta itu buta. Jadi orang yang mencintai sesuatu terkadang nggak dapat lagi membedakan antara yang benar dengan yang salah. Nah, salah satu ilustrasi dalam Quran tentang itu, mari kita lihat di surat 2 ayat 216. Pada surat 2 ayat 216 dikatakan, Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Silakan. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah suatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Kenapa turun Furqan? Karena kita nggak tahu mana yang benar-benar baik, mana yang seakan-akan baik, nggak tahu. Apalagi kita cenderung dipengaruhi oleh suka nggak suka. Karena kita suka, kita katakan baik, belum tentu. Karena nggak suka, kita katakan buruk, belum tentu. Itu karena kita nggak suka. Apakah yang kita tidak sukai berarti itu buruk? Belum tentu. Nah, suatu ilustrasi dalam bentuk lagu dikatakan jangan yang pahit, jangan yang manis segera ditelan. Mungkin jadi penyakit. Jangan yang pahit segera dimuntahkan. Mungkin menjadi obat. Obat itu pahit. Nggak suka kita sama obat yang pahit. Tapi itulah yang menyembuhkan. Manis. Kita suka yang manis. Tapi yang manis terkadang membawa kepada penyakit. Jadi sekali lagi, makna di balik Furqan ini membedakan, memberikan petunjuk agar kita dapat membedakan mana yang benar-benar baik, mana yang seakan-akan baik karena kita senang. Sehingga kita dapat bersikap yang benar. Jadi sekali lagi, makna Furqan menyadarkan manusia agar bersikap yang benar dalam menentukan jalan yang hendak ditempuh, jalan hidup yang hendak ditempuh. Karena sudah jelas. Jadi tinggal sikap kita saja. Itulah arti dan makna. Kita masuki pembahasan kedua, hubungan. Pembahasan yang lalu tentang An-Nur, cahaya. Sekarang Al-Furqan, pembeda. Hubungannya adalah An-Nur dengan Al-Furqan ini sama-sama nama dari Al-Quran. Di nama Al-Quran yang terkenal itu selain Al-Quran adalah Al-Kitab, adalah Az-Zikr, adalah Al-Furqan. Tapi nama juga untuk Al-Quran adalah An-Nur. Seperti yang tertera di surat 4 ayat 174. Pada surat 4 ayat 174 dikatakan, Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad, dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, Al-Quran. Ya, nuran mubina, cahaya, nur, itu nama dari Al-Quran. Apa fungsinya? Lanjut. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya, surga, dan limpahan karunia-Nya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus untuk sampai kepadanya. Iya, cahaya kita butuhkan untuk membimbing kita ke jalan yang lurus. Sekarang Furqan dibedakan. Ini jalan yang lurus, ini jalan yang nggak lurus. Pilih mana?
karena Allah katakan selain nur Al-Quran, cahaya kepada jalan yang lurus, yang sebenarnya ada cahaya-cahaya palsu. Jadi Allah bedakan, ini cahaya yang benar ya. Jangan terpengaruh dengan cahaya-cahaya palsu. Seperti diingatkan di surah 6. Kenapa ada beda? Karena tidak satu-satunya jalan. Rupanya ada jalan sampingan. Hati-hati jangan terkecoh dengan jalan palsu. Seperti dikatakan di ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Silakan. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Furqan membedakan itu. Kalau tadi ibarat lampu jalan, memberikan jalan saja petunjuk. Ini ada lubang, ini enggak. Memperlihatkan kita marka jalan. Ini ke arah sana, arah kemari. Kenapa itu diberikan kepada kita untuk membedakan. Ini jangan, ini mendaki, ini curang. Supaya kita dapat memilih sikap. Kita memang mau bunuh diri, itu jalan mendaki, jalan ke jurang. Itu pilihan kita. Jadi kalau nur bicara tentang petunjuk, Furqan pembeda agar kita dapat memilih sikap. Jadi sekali lagi, sama-sama nama Al-Quran, nur nama Al-Quran, dalam fungsinya memberikan petunjuk, Furqan nama Al-Quran, untuk membedakan petunjuk yang benar dari yang lain, agar kita dapat memilih sikap dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, Al-Furqan ini akan memberikan pesan ke arah bagaimana sikap yang benar. Orang-orang yang telah mendapatkan nur Al-Quran itu mempunyai sikap yang berbeda. Dia nggak seperti manusia yang biasa. Dia seperti bergaul seperti manusia biasa. Tapi dalam sikap, orang-orang yang punya Furqan itu beda. Jadi, semua orang baca Quran. Tapi bagaimana sikap manusia terhadap Quran itu beda, tidak sama. Oleh karena itu Furqan sekali lagi memberikan kepada kita pesan ini, ciri orang-orang yang menjadikan petunjuk Quran sebagai prinsip hidup. Jadi bukan sekedar ditunjuki, tapi dia memilih sikap, ini jalan yang kutempuh. Itu Furqan. Itulah sebabnya orang-orang Furqan, dia akan menjauhi jalan-jalan yang berbahaya, dan itu membuat dia terhindar dari dosa. Seperti dikatakan di surat 8, pada surat 8, orang-orang yang dapat Furqan itu dikatakan begini. Ayat 29 mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Furqan. Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu Furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Nah, Furqan perlu. Karena kalau kita bersikap yang benar, beda sikap kita dari orang-orang kebanyakan, itu garansinya kata Allah, dihapuskan kesalahanmu, diampuni dosa-dosamu, dan karunia besar akan menantimu. Karunia besar itu dalam surah Al-Furqan tertera pada bagian akhir. Mari kita lihat surat 25. Ayat 75. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Silakan. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka
dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Beda. Mereka kekal di dalamnya, surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Nah, kita ingin mendapatkan fasilitas yang menyenangkan di akhirat nanti. Maka Allah tunjukkan jalannya. Dan bagaimana sikap kita, apakah sepenuh hati mengikuti jalan itu tanda kita memiliki furqan. Sejauh mana furqan itu kita hayati, sebegitulah gairah kita untuk mendapatkan fasilitas mewah di akhirat nanti. Itulah dia hubungan judul yang lalu dengan judul yang telah kita bahas, yang akan kita bahas sekarang ini. Sekarang sampailah kita kepada bagian terakhir, pesan-pesan, yaitu cara dan ciri orang atau mendapatkan furqan. Bagaimana caranya mendapatkan furqan itu? Atau bagaimana caranya bersikap? Dan apa ciri-ciri orang sudah bersikap sekaligus menyatu cara dan ciri mendapatkan furqan? Dan kita akan fokus kepada 3 pesan saja. Ini caranya mendapatkan furqan itu. Cahaya sudah ada, bagaimana bersikap? Ini cara bersikap dan ciri orang yang bersikap yang benar yang akan mendapatkan tempat martabat tinggi di akhirat nanti. Kita fokuskan kepada 3 pesan penting. Pertama, cara mendapatkan furqan. Sabar kita untuk meraihnya. Yang pertama, mendapatkan furqan itu, sikap yang berbeda dari orang furqan itu, pertama, hindari kesombongan. Miliki haunan. Jadi diberikan kepada kita tawaran, ini dia. Bila ingin mendapatkan furqan, pilih haunan. Jangan sombong. Haunan itu tertera pada ayat 63. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Itu sikap bahwa dia mendapatkan furqan. Benar Quran itu menjadi nur untuknya. Dia punya sikap yaitu haunan, rendah hati, tidak sombong. Tidak sombong. Jadi bila orang jahil mengejeknya, dia akan tanggapi dengan baik, dengan salaman. Jadi tidak terpengaruh dengan keburukan orang lain, tetapi dia memberi pengaruh kebaikan kepada orang lain. Jadi Allah katakan nggak sama yang baik dengan yang buruk. Nggak sama orang furqan dengan orang nggak furqan. Oleh karena itu orang-orang yang furqan jangan terpengaruh dengan keburukan orang. Orang-orang furqan seharusnya mewarnai orang lain. Jangan diwarnai orang lain. Dalam ungkapan surat 41 dikatakan begini. 41 ayat 34. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ idfa' billati hiya ahsan فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Silakan. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Nah, itu. Jadi tidak sama yang baik dengan yang buruk. Tidak sama orang-orang memiliki furqan dengan tidak. Nanti kalau orang furqan bergaul dengan orang nggak furqan, dia tidak terpengaruh dengan orang-orang yang jahat. Tidak menular kejahatan orang ke diri dia. Malah menular kebaikan dia ke orang lain. Dia tidak. Jadi jangan tertular, jangan terpengaruh dengan keburukan orang. Tulari orang itu dengan kebaikan kita. Jadi kita kena penyakit menular, jangan. Kita menularkan kebaikan. Itu furqan. Dan itu tidak semudah mengatakannya. Allah tahu. Itu makanya dikatakan lanjutannya.
Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Hanya orang-orang berselera tinggi, mempunyai taste yang tinggi, yang mampu mendapatkan furqan. Oleh karena itu, mari raih furqan dengan bersikap haunan, rendah hati. Jangan dipengaruhi oleh keburukan orang lain. Pengaruhi orang lain dengan kebaikan kita. Itu pesannya. Dengan bahasa lain dikatakan haunan, rendah hati. Jangan sombong. Karena surga baunya saja pun tak tercium oleh orang yang sombong. Masih baunya nggak tercium. Apalagi surganya seperti dikatakan di surat 28. Pada surat 28 ayat 83 dikatakan tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Silakan. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Furqan. Kalau kemarin Nur, orang-orang bercahaya karena dia memiliki hubungan yang intens dengan Al-Quran. Maka sekarang Furqan, orang-orang yang mendapatkan Nur Al-Quran itu sedianya dia menjadi Furqan, orang-orang yang berbeda. Berbeda sikap. Kenapa? Orang Furqan punya sikap yang kelihatan, yang terlihat dengan jelas pada tiga. Pertama, haunan, rendah hati. Tidak sama dengan orang lain. Tidak arogan, rendah hati. Jadi tidak membalas dengan keburukan, apalagi membuat keburukan. Seperti yang dikatakan di ayat 72. Kembali ke Al-Furqan. Jadi dia menolak kejahatan orang dengan kebaikan. Menularkan kebaikan. Bukan malah menularkan penyakit. Seperti ditegaskan di ayat 72. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Menjaga kehormatan diri, tidak tersentuh dengan keburukan orang lain, tertular dengan penyakit orang lain. Dia menularkan kebaikan, bukan tertular dengan kejahatan. Dan dia tidak sekali-kali bahkan memulai keburukan seperti sumpah palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap orang Furqan. Tadi haunan. Yang kedua, qawaman. Qawaman itu tegak, bertanggung jawab, dapat mengelola qawam. Jadi dapat mengatur, tidak diatur. Dapat mengatur apa? Dalam kaitan ini dapat mengatur harta. Mari kita lihat ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kalau tadi haunan, rendah hati, qawaman, dapat mengendalikan diri dalam memanage keuangan atau harta. Lanjut, terjemahkan. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Di tengah-tengah, qawaman diartikan di tengah-tengah, artinya orang itu dapat menentukan. Tengah-tengah itu seperti wasit. Wasit mengatur pertandingan, maka qawaman dia mengatur. Dia mengatur keuangan dia. Digunakan untuk investasi yang benar. Orang-orang yang Furqan, dia akan tergiur dengan investasi akhirat. Investasi akhirat. Investasi yang mengarahkannya kepada mendapatkan keuntungan yang besar di akhirat nanti. Investasi. Jadi dia tidak terpengaruh dengan semata-mata investasi dunia. Karena itu akan ditinggalkan. Dia akan bergairah kepada investasi akhirat
Karena itulah yang akan menanti dan akan dituju. Itu makanya mereka tidak kikir untuk hal-hal yang baik, tapi tidak pula jor-joran untuk hal-hal yang buruk. Dia lihat apa keuntungannya. Itu makanya masalah harta, manage harta, itu merupakan pertanggungjawaban di akhirat nanti. Salah satu item pertanyaan di akhirat nanti yang harus dipertanggungjawabkan, kata Nabi, adalah an malihi, hartanya. Ditanya Allah, min ainak tasabah, diperoleh dari mana? Wa fima anfaq, digunakan untuk apa? Orang-orang Furqan dia tahu harta itu bukan semata-mata anugerah, dia amanah dan bisa membuat manusia terjebak ke jalan yang salah. Oleh karena itu Furqan, dia adalah orang yang qawama, orang-orang yang menggunakan hartanya untuk investasi akhirat walaupun tidak meninggalkan kenikmatan dunia, seperti yang dikatakan di surat 28 mulai ayat 77. Lihat surat 28 ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Silakan. Sudah bertemu? 2877. Al-Qasas 77. Mic-nya lupa saya nyalain. Ya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang-orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Orang-orang Furqan berbeda, karena nilai harta bukanlah banyak yang kita miliki. Tapi nilai harta di sisi Allah adalah sebanyak apa kita gunakan untuk kebaikan. Kalau sekedar banyak harta, itu sama saja dalam pandangan Allah. Karena harta itu milik Allah. Dalam pandangan manusia, orang memiliki harta yang banyak dipandang lebih dari orang nggak punya harta sama sekali atau punya harta sedikit. Itu pandangan manusia. Dalam pandangan Allah, yang menjadi nilai seseorang bukan banyaknya harta, tapi sebanyak apa harta itu digunakan untuk kebaikan. Itulah nilainya. Kalau untuk banyak harta, tentulah banyak harta korun. Seperti dikatakan di ayat sebelumnya. Ayat 76. Ayat 76. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka dan kami telah menganugerahkan kepadanya pembendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Qarun kaya raya. Untuk melihat hartanya sebanyak apa, Allah katakan jangankan gudangnya, gudang hartanya, anak kuncinya. Anak kunci untuk membuka gudang itu mesti dipikul orang kuat. Coba bayangkan, kuncinya dipikul orang rame, orang yang kuat. Itu anak kuncinya. Bagaimana hartanya? Kita punya kantor, punya kunci. Kunci itu kita masuk ke kantong. Kalau Qarun, itu kuncinya itu mesti dipikul orang untuk memberikan gambaran banyak kali. Kaya raya Qarun itu. Tapi akhirnya apa? Qarun berpikir kemuliaan itu karena banyak harta dipamerkannya. Bukan itu jadi ukuran Allah. Bukan banyaknya harta. Tapi sebanyak apa harta itu kita gunakan di jalan kebenaran. Itulah makanya cerita Qarun berlanjut dengan ayat 82. Langsung saja ke ayat 82-nya. Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Qarun itu. Berkata, aduhai, benarlah Allah melampangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Iya,
Tapi Korun mengingkari. Akhirnya dibenamkan Allah di muka bumi. Ada orang-orang tadi mikir enak juga jadi Korun. Nggak jadi. Nggak enak jadi Korun. Karena sekali lagi nilai manusia bukan pada harta yang dimiliki. Nilai manusia pada sejauh mana harta digunakan kepada kebaikan. Itulah dia poin kedua. Manusia furqon, dia punya prinsip hidup. Dia qawaman. Jangan harta yang mengaturku, aku yang mengaturkan harta ini. Karena harta merupakan trik setan untuk mengantar kita kepada kejahatan. Dulu pernah kita ingatkan, infak yang salah membuat manusia terjebak ke dalam neraka. Kita ingatkan lagi melalui surat 8 ayat 36. الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu kemudian menjadi sesalan bagi mereka dan mereka akan dikalahkan dan ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu dikumpulkan. Kalah. Kenapa? Karena sebanyak apapun dikumpulkan itu akan hilang. Dan itu bisa menjadi prahara karena tak berguna lagi saat di akhirat. Satu ayat yang pendek mengatakan di surat 69 kata-kata begini. Ayatnya pendek-pendek, mari kita baca mulai ayat 25. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, "Wahai, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Terus. Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Kukira mati selesai, enggak. Terus. Hartaku sekali-sekali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku." Titik. Itu dia. Jadi harta dan kekuasaan yang diberikan Allah kepada kita itu kesempatan untuk memberi kita kenyamanan di akhirat nanti. Orang furqon tahu itu. Sehingga mereka qawaman, mereka atur hartanya sehingga tidak harta itu yang mengaturnya, merubah gaya hidupnya, membuat dia memilih jalan hidup yang tidak benar seperti digambarkan di ayat terakhir kita baca, tapi dia melakukan investasi akhirat karena dia tahu neraka bukan sekedar menakutkan, tapi lebih dari segala yang dibayangkan. Kembali ke surat 25 ayat 65. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkan azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal." Mengerikan terusnya. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dia tidak mau ke sana. Oleh karena tidak investasikan untuk mendapatkan kapling di surga. Dengan modal yang kecil, dunia ini sebanyak apapun dia masih kecil. Dia ingin meraih keuntungan yang besar, yaitu sebuah rumah di surga. Nah kalau di neraka, sebanyak apapun harta, ingin membeli kapling surga, nggak laku lagi. Seperti dikatakan di surat 3, ayat 91. Harta dunia yang kita miliki, sebanyak apapun kecil. Dan itu gak cukup untuk menebus diri keluar neraka, mendapatkan sebuah tempat di surga. Kita lihat surat 3 ayat 91. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-sekali mereka tidak memperoleh penolong. Na'udzubillah min dzalik. Pesan ketiga, sikap orang yang furqon. Cara mendapatkan furqon, ciri orang furqon itu sikapnya pertama tadi haunan, kedua qawaman, ketiga mereka imaman. Yang tertera pada ayat 74, maksudnya imaman ini orang-orang furqon itu
dia akan menjadi panutan di kalangan, di keluarganya, dia akan menjadi panutan. Bagaimana sih orang yang baik? Dia jadi panutannya. Dia bukan sekedar merintah atau menyuruh begini, tapi dia enggak. Orang Furqan itu tanpa bicara, dia telah menjadi teladan. Imaman, menjadi panutan bagi orang sekitarnya, terutama bagi keluarganya. Dan dia selalu berharap agar lingkungannya baik. Dan bila tidak ada yang baik, dialah contoh kebaikan itu. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Silakan. Ayat berapa, Ustaz? Ayat 74. Al-Furqan ya, Ustaz ya? Iya. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, maksudnya mereka mendoakan agar lingkungan yang paling dekat itu keluarga kita, itu baik. Dia akan melihat dari sisi baik, mendoakan yang terbaik, dan jadi contoh yang baik itu. Imaman, itulah orang Furqan. Biar orang lain tadi tidak baik, tapi dia yang mendapatkan nur akan menjadi Furqan, menjadi beda, karena dia memancarkan kebaikan. Itulah 3 cara sekaligus ciri orang-orang Furqan. Yang pertama, haunan, rendah hati, tidak sombong. Yang kedua, qawaman, orang-orang yang mengendalikan, memanage hartanya dengan baik, investasi akhirat. Yang ketiga lah imaman, jadi panutan, teladan bagi kebaikan. Mudah-mudahan kita dapat memilikinya, sehingga saat di akhirat nanti kita berhak mendapatkan ghurfah, martabat dan tempat yang tinggi, disambut dengan salam dari para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.